Mungkin pada pemimpin bisa disampaikan untuk meningkatkan fasilitas di kampus lo, jangan ditinggal lagi kampus lo ini ya. WC banyak terbengkalai, lebih banyak WC yang tidak bisa digunakan daripada yang digunakan. Ya. Listrik mati, yang dimana kurang fokusnya pembelajaran lah ya jadinya. mengganggu aktivitas pembelajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Rumah Podcast MFTK yang merupakan kolaborasi dari Komisi 3 dan Komisi 4. Yang dimana pada minggu ini telah memasuki episode kelima, yakni kami mengundang dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris. Halo. Sebelum itu ada baiknya kita perkenalan dulu lah ya. Yang dimana saya Muslimah Permata Siregar yang akan menjadi host pada hari ini, dan juga dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Prodi Bahasa Inggris yakni I'm Arif Rahmat Fadilah and I'm President of English Student Association. And I am Siti Hafifah, you can call me Pipa, and I am the General Treasurer of English Student Association. And for that, I say thank you for you guys karena telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini ya. Karena pada minggu ini kami mengundang dari Tadis Bahasa Inggris, maka kami mengangkat topik tentang isu-isu bahasa Inggris. Dan sebelumnya itu, pada Abang bagaimana perkuliahannya? Apakah lancar atau ada kendala? Dari saya pribadi, alhamdulillah lancar gitu. Dan mungkin ada tersendat-sendat sedikit. Ya, namanya juga mahasiswa ya. Bagaimana Kak? Untuk aku sendiri sejauh ini cukup lancar ya. Lancar banget lah ya, Lancar berarti banget. nggak ada kendala lah ya. Nggak ada kendala. Nah, saya penasaran nih, bagaimana sih menurut Abang teman Kakak sistem pendidikan di UIN Monjol ini? Menurut aku pribadi ya, yang aku rasakan selama 6 semester di UIN Monjol sendiri, untuk sistem pendidikannya itu sudah terbilang cukup bagus lah untuk standar UIN ya. Standar UIN ya, Standar UIN, Universitas Islam ya. gitu, sudah terbilang bagus ya untuk di Kota Padang sendiri. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu di-upgrade, terutama di sistem pembelajaran kita, dan mungkin beberapa Dosennya lah ya, dosen mungkinnya. juga gitu kan, karena ada perlu pembaharuan juga dari kita sendiri. Bagaimana dengan Abang sendiri? Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Memang untuk standar UIN, sistem pembelajaran di kampus kita ini sudah bisa dibilang cukup bagus, karena mungkin dari saya pribadi juga menikmati lah istilahnya sistem perkuliahan di UIN ini kayak gimana gitu kan. Dan ya memang masih ada yang perlu diperbaharui lah untuk kedepannya gimana kan, agar bisa menjadi kampus yang ternama juga, mungkin bisa lebih baik lagi lah untuk. Ya, lagi pula seperti yang saya ketahui, Imam Monjol ini telah masuki universitas terbaik di Sumbar ya kan? Dan juga kalau di teman-teman sudah masuki aktivitas unggulan lah ya, alhamdulillah sekali. Pertanyaan selanjutnya ini tentang berita terbaru di prodi teman-teman nih, Abang dan Kakak nih ya, tentang perubahan penamaan istimewa dari HMJTBI menjadi HMPTBI, benar kan? Dan mungkin saya penasaran bagaimana rasanya setelah terjadinya perubahan tersebut dari penamaan istimewa itu. Itu memang sebelumnya kami melakukan perubahan nama itu bukan hanya sekedar saja, tapi ada alasan tersendiri juga, karena memang dari Tadris Bahasa Inggris sendiri itu sudah bukan lagi jurusan kalau untuk di UIN ini, melainkan sudah program studi sendiri gitu loh. Jadi kami dari himpunannya pun ikut menyesuaikan gitu. Yang sebelumnya memang himpunan mahasiswa jurusan, dan sekarang sudah jadi himpunan mahasiswa prodi. Dan saya cukup merasa bangga lah dengan perubahan penamaan dari himpunan. Keberhasilan menjadi ketua umum HMPTB sekarang lah ya. Dan bagaimana dengan sistem kepengurusan periode sekarang? Apakah ada perubahannya dari tahun lalu atau bagaimana? Kakak mungkin bisa menjawab. Untuk perubahan sistem kepengurusan tersendiri itu mungkin dari administrasi juga mungkin bakal berubah ya. Kayak jelas. Ya kan? Ya itu jelas. Untuk penambahan beberapa proker baru, karena ini lumayan spesial lah gitu. Karena dengan perubahan nama yang awalnya
HMJ berubah menjadi HMP, menyusul HMP lain juga. Iya. Nah, selanjutnya nih, seperti yang kita sama-sama ketahui nih kan, mempelajari bahasa asing itu kan sangat penting nih, apalagi bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris ini bahasa internasional yang merupakan bisa memasukkan kita ke penjuru duniawi dengan bahasa Inggris saja kan. Nah, jadi bagaimana menurut kakak dan abang tentang pentingnya mempelajari bahasa Inggris? Dari saya pribadi sih ya, kalau melihat pentingnya mempelajari bahasa Inggris itu manfaatnya sangat banyak sekali. Terutama bagi kita nantinya yang akan melanjutkan hidup ke jenjang dunia pekerjaan, mungkin nantinya itu bakal sangat membantu kita sekali gitu. Namun dari saya pribadi itu kenapa saya menganggap bahasa Inggris ini penting, karena saya mengaitkan bahasa Inggris ini dengan minat saya sendiri itu. Ya, apa minat abang sendiri nih? Kalau saya itu dari dulu ya suka main game. Jadi di game itu sendiri yang memang kebetulan waktu itu gamenya berbahasa Inggris. Jadi kayak saya tuh ingin lebih memahami dari game tersebut. Jadi makanya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Dari hobi abang sendiri ya, lah ya. dan juga mungkin saya suka nonton film-film dari luar juga mungkin, dan itu yang menambah interest saya sendiri terhadap bahasa Inggris ini sendiri. Jadi dari hobi tersebut kita menimbulkan motivasi untuk belajar bahasa Inggris ya. Jadi penting banget lah ya bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi bagaimana menurut kakak? Untuk saya pribadi ya, untuk belajar bahasa Inggris ini cukup penting. Kenapa begitu? Karena sebagian besar orang-orang di Indonesia itu menganggap bahasa Inggris ini nggak terlalu penting karena itu nggak nyambung gitu, nggak wajib untuk dipelajari juga. Tapi menurut aku itu penting, walaupun teman-teman harus belajarnya cuman basic aja gitu. Karena pentingnya ini ketika kita akan bergelut dengan dunia pekerjaan, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga skill bahasa Inggris ini karena butuh bertemu dengan konsumen yang berasal dari luar negeri. Kita harus banyak berkomunikasi dengan mereka, terutama untuk pentingnya bahasa Inggris ini untuk meningkatkan kemampuan otak kita, karena untuk mempelajari bahasa sendiri kita perlu memprosesnya melalui otak kita. Iya, pocket-pocketnya apa yang mau kita keluarkan lah ya. Iya, grammarnya. Dari pula kenapa minimnya gitu kan? Karena di Indonesia ini bahasa Inggris itu masih foreign language, belum menjadi second language-nya lah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih sama abang dan kakak nih. Bagi mereka yang bukan mahasiswa bahasa Inggris, mungkin mendengarnya aja udah langsung mendengar bahasa Inggris ini udah langsung kayak nggak mau lah ya, udah ogah lah ya, menjauh lah ya dari bahasa Inggris ini gitu. Jadi menurut kakak dan abang sebagai mahasiswa bahasa Inggris, apa sih metode yang bakal kalian kasih supaya orang-orang itu tertarik dengan bahasa Inggris? Untuk aku pribadi ya, untuk saya pribadi untuk metode yang digunakan untuk menarik minat siswa lah terutamanya kepada pembelajaran bahasa Inggris ini, terutama itu harus fokus kepada pendidiknya, tenaga pendidik. Kenapa tenaga pendidik? Karena mungkin kesan pertama tenaga pendidik bahasa Inggris ini di bagi anak-anak pelajar itu cukup nggak asing lah, susah atau cukup membosankan. Kenapa? Karena yang kita tahu selama kita belajar bahasa Inggris itu cuma sekedar kasih tugas selesai, dan kita itu nggak tahu apa basic bahasa Inggris ini sendiri gitu. Jadi dari basic itu udah masih kurang lah ya pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi kita nih sebagai calon-calon guru bahasa Inggris itu harus lebih meningkatkan minat anak-anak kalian ini kan. Dengan beragamnya metode yang digunakan itu bisa menggunakan media. Karena kenapa? Karena di sewaktu sekolah pun saya juga merasakan efek dari kurangnya metode kesan pertama guru bahasa Inggris ini kurang baik. Kenapa? Karena cuma belajar tuh sekedar kasih buku. Kadang kan kita misalnya SMA atau SMP itu lebih butuh misalnya yang bergambar, warna atau media yang untuk lebih menarik visual gitu kan, suara atau mendengar lagu itu kan lebih menarik minat mahasiswa atau siswa untuk belajar mengenai gimana sih bahasa Inggris itu gitu. Jadi pendekatan lah, lebih menarik lah, kreatif lah ya, lebih kreatif mungkin dan menarik gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, tak kalah penting yang mungkin mahasiswa bahasa Inggris juga bakal penasaran akan jawabannya, dan juga teman-teman sebagai perwakilan dari mahasiswa tradisi bahasa Inggris sebagai permintaan ke prodi teman-teman sendiri, yakni tentang
menurut teman-teman bagus tidak sistem pendidikan TBI yang tanpa harus mengundang lecturer dari luar negeri? Menurut saya mungkin lebih sempurna jika didatangkan dosen dari luar negeri Ya. untuk ada bersama kita di saat proses pembelajaran gitu loh. Karena saya rasa mungkin bisa menambah pengalaman juga ya, ngomong Ya, langsung ngomong, sama ya, bule kayak orang bule, gimana gitu loh. Karena ya saya juga mungkin berpikiran kalau misalnya dengan mengundang dosen dari luar itu kita pembawaannya juga mungkin bisa lebih menarik lagi gitu loh, karena kita ngomong langsung sama orang yang memang menggunakan bahasa Inggris gitu loh Kak, nggak dengan orang Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris gitu loh, bukan dengan dosen-dosen Indonesia gitu. Ya, dan kita ngomong langsung dengan orang yang bahasa Inggris, kita bisa mengimprove skill bahasa Ya, Inggris kita mengimprove juga lah kan. skill kita juga, Ya. mengimprove skill apa? Speaking kita kayak ya. gimana Speaking, gitu loh. listening kita Ya. juga. Bagaimana menurut kakak? Menurut saya pribadi ya, untuk teacher asing gitu kan, Ya, teacher asing itu cukup penting. Kenapa? Karena dilihat dari kampus-kampus lain Yang sudah mendatangkan dari luar dengan negeri lah ya. program studi yang sama sebagai pendidikan bahasa Inggris, itu mereka sudah belajar dengan lecture asing gitu. Karena untuk kita sebagai orang Indonesia itu lebih dikenal dengan non-native speaker. Sedangkan orang asing itu kan mereka dikenal dengan native speaker, karena untuk pelafalan itu sendiri akan berbeda gitu. Ketika kita belajar dengan non-native dan native itu akan jauh terasa berbeda, karena sebagian orang bilang kan untuk belajar dengan native speaker atau bule tadi itu sulit karena mereka nggak paham bahasa Iya. kita hanya perlu menggunakan gestur, ngerti. Dan Mereka bahasa bakal tubuh lah ya. menjelaskan gitu. Padahal kalau bisa dibilang grammar kita tuh masih kurang-kurang, Iya. pronouns kita juga masih kurang gitu. Jadi kita memang sangat buruk lah ya dari orang luar negeri itu. Karena kebanyakan dari mahasiswa bahasa Inggris ini sendiri, mereka ngerti dengan apa yang diomongkan orang, tapi kita nggak bisa ngebalesnya Iya, gimana gitu. masih Satu lagi tuh masih ngebleng takut, Ya, faktor takut takut juga. ngomongnya takut salah atau Kurang apa pede gitu. lah ya. PD. intinya. Jadi ini permintaan dari mahasiswa tadis bahasa Inggris nih ya, prodi tadis bahasa Inggris, supaya disegerakan mendatangkan lecturer dari luar negeri. Semoga bisa terrealisasi. Amin sekali. Ini kami dari SEMER tuh penasaran nih, apa sih kendala yang abang dan kakak hadapi di pengurusan prodi ataupun universitas dalam kepengurusan periode tahun ini? Kakak bagaimana? Untuk saya pribadi ya, untuk dalam kepengurusan itu cukup sulit ya, agak menghandle teman-teman yang masih baru, terutama untuk BP 23 karena mereka baru terjun ke dalam organisasi ya kan. Jadi sesuai. Jadi itu bagi mereka kayak perkenalan gitu. Tapi kita di sana tuh harus menjalankan kewajiban kita, program Tugas kita kita juga. gitu ya. Tapi mereka menganggapnya itu kayak oh cuman jalannya aja lah udah kayak gitu. tanggung jawabnya masih kurang lah ya, Tanggung jawabnya masih Kesadarannya masih perlu kurang, ditingkatkan Tingkatkan lagi. karena belum ada pengalaman kali ya kak. Dan juga mungkin untuk mempertahankan minat dari pengurus itu sendiri gitu loh, karena seperti yang saya lihat dari awal itu kebanyakan orang memang awalnya masuk ke pengurus HMP ini sendiri karena dari minatnya sendiri yang memang ingin mengupgrade dirinya lah gitu untuk Dalam dengan organisasi. dengan masuk juga organisasi gitu. Dan mungkin ya kendalanya untuk mempertahankan minat dari pengurus itu sendiri aja. Jadi udah banyak lah ya pengurus itu yang berleha-leha sudah bermalas-malasan dalam Nggak menjalankan tugasnya. bermalasan-malasan juga sih, cuman kayak Bingung, kurang masih lebih bingung. banyak yang kebingungan lah dengan Dengan langkah proker, mereka selanjutnya pada selanjutnya gimana. gimana. Memang butuh bimbingan banget lah ya, Dan apalagi BPD 3 nya ya. dan saya pun juga sebenarnya nggak keberatan kalau memang harus membimbing mereka gitu. Ini pertanyaan paling penting nih ya. Apa sih aspirasi yang paling sering didengar di prodi abang dan kakak nih ya? Kalau untuk aspirasi sendiri sih yang terkhusus untuk prodi sendiri mungkin sudah disampaikan lah di topik yang kita bicarakan tadi, itu terkait pembelajaran yang mungkin monoton, ya lebih banyak monoton daripada menikmati pembelajarannya. Dan untuk aspirasi lainnya itu mungkin Dan juga lebih kita banyak butuh lecturer dari luar negeri juga ya sih. lecture dari Luar luar negeri. negeri. Dan untuk aspirasi lainnya mungkin lebih banyak ke arah fasilitas-fasilitas yang
dirasakan di kampus kita mahasiswa ini ya. Ya, kita merasakan sama-sama lah ya bagaimana fasilitas kita ini jauh beda sangat dengan kampus 3 di Sungai Bakau. Lebih banyak diprioritaskan kampus 3 kayaknya Timbang kampus. daripada diperhatikan kampus kita ini. Ya, jadi mungkin pada pemimpin bisa disampaikan untuk meningkatkan fasilitas di kampus lo, jangan ditinggal lagi kampus lo ini ya. WC banyak terbengkalai, lebih Pemadaman banyak WC listrik yang tidak bisa digunakan daripada yang digunakan. Ya, Listrik mati, yang dimana kurang fokusnya pembelajaran lah ya jadinya. mengganggu aktivitas pembelajaran. Ya. Nah, sebelum penutup nih, mungkin ada pesan dari kakak dan abang kepada mahasiswa baru yang telah diterima melalui jalur SPAN PTKIN. Pada kakak, Untuk dari saya pribadi itu saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang udah lulus di jalur SPAN PTKIN. Dan itu dalam waktu dekat juga ada nih jalur dari UMPTKIN yang akan melaksanakan ujian. Segera persiapkan diri teman-teman, juga segera bergabung dengan kami di UIN Imam Bonjol Padang, dan juga jangan lupa untuk lihat informasinya melalui website kita dan juga akun IG official dari UIN Imam Bonjol sendiri. mungkin ada yang bisa menarik perhatian mahasiswa mahasiswa baru nih ya untuk masuk kita di bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang masih kebingungan untuk mengambil prodi apa, jurusan apa di UIN ini, saya sarankan untuk gabunglah ke Tadis Bahasa Inggris sendiri seperti yang saya sampaikan. Karena Tadis Bahasa Inggris itu sendiri gampang kok, nggak susah bagi yang memang minat, dan semoga bagi teman-teman yang memang sudah menetapkan pilihannya di Tadis Bahasa Inggris, kami tunggu kedatangan kalian. Nah, pasti ada dong jargon terbaik dari HMPTB ini. Ya. Mungkin bisa abang dan kakak mempraktekkannya atau mengungkapkannya di sini. Oke, mungkin untuk jargon dari kami sendiri itu HMPTBI, Different Voices, One Vision. Mungkin bisa diulangi biar kita sama-sama kompak lah ya. Ya, bisa diulang bareng-bareng lah ya, Ya. mungkin ya. HMPTBI, Different Voices, One Vision. Nah, alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab dengan sangat memuaskan. Semoga dapat menginspirasi mahasiswa dan mahasiswa Tadis Bahasa Inggris ya. Saya Muslimah Bermata Hati sebagai host hari ini minta maaf jika ada salah kata ya Kak Bang, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas TK Viva Legislativa.